Oke, kita bakal ngebahas praktikum yang kedua. Nah, jadi, kita bakalan mulai dulu dari tabel yang kosong ini ya, merek. Untuk tabel ini syaratnya itu oke, poin pertama ya, teman-teman bisa sambil lihat mode juga. Jika di kirinya ini IB, kodenya IB, berarti dia hasilnya akan menjadi Ibanez. Jika depannya ini FN, berarti dia akan menjadi vendor. Jika depannya GB, dia akan menjadi Gibson. Oke. Nah, jadi kita ada 3 permisalan nih. Karena ada 3 permisalan, berarti kita pakainya if. If, nah di sini kita lihat, kita mau ambilnya itu yang sebelah kiri sini. Berapa huruf? 2 huruf. Berarti left, teksnya yang mana? Teksnya yang ini, 2 huruf. Oke, sama dengan IB, berarti value if true-nya Ibanez. Kalau misalnya salah, kita masukin lagi, karena kita masih ada 2 permisalan. If, left, sama kita masukin juga. Nah, yang kedua itu FN. Oke, FN. Kalau misalnya FN, jawabannya itu berarti nanti vendor. Nah, kalau bukan IB, bukan FN, nanti jawabannya itu adalah Gibson. Mereknya itu Gibson. Oke, sorry, jangan lupa kutipnya. Gibson, kita tutup kurung, udah. Kita copy, kita paste. Oke, sip. Itu untuk bagian yang merek. Sekarang kita lanjut ke sales ya, nama sales. Salesnya itu dibilangnya pakai tabel bantuan. Tabel bantuannya itu yang ini ya. Nah, karena dia memajang ke bawah, berarti kita pakainya VLOOKUP. Oke, VLOOKUP. Basisnya apa? Basisnya ini. Kemudian tabel bantuannya yang ini ya. Jangan lupa di F4 biar dia nggak pindah-pindah. Kemudian kolom index number itu kolomnya yang nomor berapa? 1 apa 2? Ini kolom 1, ini kolom 2. Itu ya. Nah, ini berarti yang kita maunya yang kedua karena kita maunya pakai nama sales ya. 2. Jangan lupa yang terakhirnya false biar dia persis sama. Copy, paste. Dah. Sip. Itu untuk nama sales. Untuk harga kita pakainya dibilangnya pakai tabel bantuan juga. Tabel bantuannya yang ini ya. Sama kayak tadi, cuman ganti lookup aja. Basisnya apa? Basisnya ini. Taunya dari mana? Di sini ada bantuannya Ibanez vendor Gibson. Berarti otomatis harus pakai basisnya itu si merek yang ada di sini. Oke. Tabel bantuannya yang di sini. Kemudian row index number-nya itu kita mau row 1 atau row 2. Kita maunya harga di sini, berarti kita pakainya row 2. Kemudian false. Jangan lupa di lock biar nggak pindah-pindah. Di lock, sip. Oke. Copy, paste. Jadi. Sip. Nah, untuk diskonnya kita bisa lihat di sini ada dua kondisi ya. Ada yang menggunakan or, ada yang menggunakan and. Taunya dari mana? Taunya dari penekanan. Nih, kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada atau ya. Di sini ada dan ya. Kalau untuk atau berarti nanti kita pakainya itu rumus or. Kalau misalnya dan kita pakainya rumus and ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lihat dulu untuk yang pertama. Jika tanggal pembelian terjadi pada tanggal 1 sampai 15 atau mereknya Ibanez, maka akan mendapatkan diskon sebesar 10% ya. Berarti di sini kita tadi kan udah dilihat tuh ada kata-kata atau, berarti kita harus pakai rumus or gitu ya. Berarti if or, nah syarat pertamanya apa? Syarat pertamanya itu tanggalnya itu dari 1 sampai 15. Berarti day. Tanggalnya ada di mana? Ada di sini ya. Day sama dengan day itu harus lebih kecil daripada 16 ya, atau lebih kecil sama dengan 15 sama aja. Kemudian logical 2-nya, syarat keduanya itu mereknya itu harus Ibanez. Ya. Oke. Kita tutup. Value if true-nya apa? Value if true-nya itu bisa dapat diskon 10%.
Nah, kalau misalnya salah berarti masuk ke poin kedua. Nah, di situ ada kata-kata dan. Oke, berarti harus pakai and. And syarat pertamanya apa? Syarat pertamanya itu pembelian terjadi pada bulan Januari. Berarti and month ya, buka kurung. Serial numbernya kita isi yang ini sama dengan 1 ya, karena Januari itu bulan pertama. Kemudian syarat keduanya itu kalau mereknya itu harus Gibson. Berarti di sini harus sama dengan Gibson. Oke, tutup kurung. Nah, kalau misalnya dia memenuhi yang ini, dia bakalan dapat diskon 20%. Tapi kalau misalnya dia nggak memenuhi yang ini, berarti nanti dia nggak dapat diskon. Diskonnya 0%. Oke, kalau misalnya udah, enter. Nah, kalau misalnya udah, tinggal copy, paste. Nah, jadinya gini. Oke, nah sekarang kita lihat untuk syarat pendapatannya. Untuk pendapatan didapat dari harga kurang diskon dikali jumlah. Oke. Nah, di sini kita lihat harganya itu buka kurang dulu, harganya ada di mana? Harganya ada di sini. Oke. Dikurangin diskon. Diskon itu berarti diskonnya 10% ya. Berarti ini dikali diskon 10% ya, biar dapat nominal diskonnya. Kemudian dikali sama jumlahnya. Jumlahnya ada di sini. Dah gitu, copy, paste. Nah, untuk total pendapatan tinggal dijumlahin pakainya sum. Nah, gitu jadinya. Oke. Ini untuk pembahasan yang kedua. Jadi harus diperhatikan untuk rumus if, and, VLOOKUP, dan HLOOKUP-nya ya teman-teman ya. Nah, untuk pembuatan pivotnya akan kita bahas di yang selanjutnya, video selanjutnya. Oke.